Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormat Ibu Luki dari pengajar praktek Kabupaten Ngawi untuk angkatan 7. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru dan juga staf dari SDN Semen 1. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan. Bapak Ibu sehat nggih? Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul kembali untuk melaksanakan dan mengikuti, kita berpartisipasi dalam kegiatan pendampingan individu kedua, utamanya pada kegiatan diskusi penyelarasan visi dan praksasa perubahan sekolah. Kedua kalinya selalu serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya di hari kiamat. Baik Bapak Ibu, ini sekedar saya mengantarkan saja bahwa hari ini nanti ada kegiatan pendampingan individu kedua untuk calon guru penggerak. Jadi di angkatan sebelumnya Bu Eni sudah melaksanakan, kemudian di angkatan 7 ini nanti Bu Ani, dan berikutnya nanti akan disusul lagi untuk Bu Ida insya Allah. Dan ini akan menjadi modal dan juga ilmu untuk kita. Jadi ibaratnya kalau kita dalam satu sekolahan, kalau semua sisi kuat, insya Allah dalam hal apapun melaksanakan tugas kita mudah. Apalagi untuk hari ini adalah diskusi tentang visi dan misi sekolah. Jadi suatu saat Bapak Ibu pasti akan menjadi pimpinan. Suatu saat nanti pasti akan menjadi pimpinan di minimal di suatu sekolah. Seperti Bu Eni juga karena yang sudah lolos guru penggerak, nanti Bu Ida, Bu Ani, kemungkinan nanti 2024. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama sebagai seorang pimpinan nanti mewujudkan visi dan misi itu seperti apa. Jadi yang menjadi tujuan kita, apakah visi itu seperti sajian yang dari dulu harus didiamkan gitu. Kalau zaman dulu kan visi misi pasti dari tahun ke tahun sampai bannernya supaya kabeh visinya itu melukir. Kalau kemarin saya sini bannernya semua itu ya. Jadi visi misi memang setiap secara berkala memang harus diupdate ya. Jadi karena memang program kita yang berbeda atau mungkin latar belakang dan karakteristik sekolah kita yang berbeda. Nah untuk semester 1 ini belum, karena memang semester 1 itu kental dengan budaya Jawa. Jadi kemarin juga Mbak Ani, saya yakin nanti dalam mewujudkan visi-misi itu juga pasti akan melihat karakteristik dari desa Semen. Jadi mulai dari kerawitan, kemudian reog, ganongan, wayang ya. Wayang itu di sini sangat kental sekali, dan di situ mungkin nanti akan menjadi bahan pertimbangan yang akan menjadi aset dan juga modal dalam mewujudkan visi-misi. Dan saya terima kasih. Saya dibantu pembimbing Bu Romi, jadi saya yakin nanti pada saatnya Bu Ani akan siap menjadi seorang pemimpin, dan hari ini nanti belajar untuk mewujudkan visinya sekolah itu saja. Baik, itu saja dari saya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan membawa hikmah dan juga ilmu untuk kita semua. Terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, ada Ibu Yuni, yang saya hormati Ibu JGP Angkatan 7 yaitu Ibu Ani, yang saya hormati juga Bapak Ibu beserta karyawati SDN Semen 1 yang luar biasa, semoga selalu bahagia. Kemudian pertama-tama puji syukur
di pagi hari ini, yaitu untuk melaksanakan dari mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Bapak Ibu, tak lupa selawat serta salam tetap kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah kita nantikan syafaatnya. Nah, Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya hanya melaksanakan tugas untuk kegiatan pendampingan 2, yaitu kepada Bu Ani yang merupakan CGP dari angkatan 7, dengan agenda kegiatan seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Mudah-mudahan senantiasa kegiatan ini akan memberikan keberkahan dan kelancaran pada kita semua. Kemudian yang kedua, ini saya sangat berterima kasih karena saya diterima di sekolah ini dengan sangat luar biasa, karena ini sangat mengganggu, artinya mengganggu kegiatan pembelajaran panjenengan, tetapi dengan luar biasa panjenengan masih meluangkan waktu mengikuti kegiatan untuk pendampingan 2 untuk Bu Ani melaksanakan kegiatannya. Begitu juga mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti masih ada kegiatan yang lain dan mungkin ini juga langsung nanti karena tugasnya saya mendampingi ini nanti menjadi moderator sekaligus nanti kegiatan ini mohon izin Bapak Ibu tidak dihuni, saya akan memfasilitasi Bu Ani menjadi moderatornya dan nanti setelahnya memang Bu Ani yang menjadi sumbernya. Begitu Bu Ani, langsung kita moderator atau langsung jadi Bapak Ibu, ini langsung kawan nih yang seharusnya ini memang kita nyantai saja. Jadi mungkin kenapa? Tidak harus segan. Ini nyantai. Nah, saya harus kita lurus saja. Jadi kegiatan ini memang kegiatan yang kalau dikatakan formal, ya mungkin formal, dikatakan nyantai, ya nyantai juga. Karena kita memang pembelajaran sekarang juga seperti itu ya Ibu, nggak boleh tegang. Jadi dibuat nyantai saja. Jadi Bapak Ibu, jadi memang saya di sini ditugaskan untuk menjadi moderator. Jadi nanti akan saya moderatori untuk kegiatan ini. Jadi mungkin tadi yang pertama itu tadi sudah disampaikan, saya sebagai PP dari pengajar praktek yang mendampingi Bu Ani, otomatis ya ini nanti saya buka lagi, saya salam karena memang tadi mungkin hanya sekedar untuk saya pulang nuwun. Nah sekarang juga saya yang sebenarnya di kegiatan ini. Ini saya juga belajar Bu, jadi saya juga masih banyak belajar ke penjenengan semua. Oke, langsung saya mulai Bu Ani, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat untuk Ibu Yuli, juga yang saya hormati untuk Bu Ani sebagai CGP-nya, kemudian Bapak Ibu Guru yang juga saya hormati, yang juga saya sangat berbahagia karena penjenengan hadir. Pertama-tama puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan keselamatan dan kesehatan pada kita semua sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Tak lupa selawat serta salam yang selalu kita curahkan kepada Nabi besar
Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan sahabatnya. Yang pertama mungkin saya memperkenalkan dulu Bapak Ibu, saya adalah PP dari angkatan 7 untuk Kabupaten Ngawi. Nama ini Trinita Ningsih. Saya dari SMP 2 Karon. Ini mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal sebagian, mungkin untuk ibu-ibu yang lain mungkin saya juga belum, karena memang saya jarang ikut ke sini. Tapi mungkin ketemu di jalan sudah itu. Kemudian Bapak Ibu, saya di sini bertugas sebagai moderator yang mana akan memandu diskusi yang terkait dengan mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Marilah untuk diskusi ini supaya berjalan dengan lancar, kita buka dulu dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak Ibu, untuk diskusi ini sepenuhnya akan kita berikan waktu untuk Bu Ani. Monggo Bu Ani, silakan. Terima kasih untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Semen 1 Ibu Siliwangi, yang kami hormati Ibu Trinita Ningsih sebagai pengajar praktik dari kelas 268 CGB Angkatan 7 Kabupaten Ngawi, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru dan karyawan dari SDN Semen 1 yang kami hormati. Semoga hari ini semua kita dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Ya, yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya sehingga kita berada di ruangan ini dalam keadaan baik. Semoga keluarga kita semua yang di rumah juga sehat tanpa kurang apapun. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Dan semoga kita diberikan kemudahan dalam menjalankan apa yang dicontohkan oleh beliau. Dan hari ini di sini terima kasih atas waktunya dan atas bimbingannya kepada Ibu Kepala Sekolah juga Ibu pengajar praktik. Acara hari ini adalah rangkaian dari pendidikan individu yang kedua CGP, yang susunannya adalah seperti yang di depan. Yang pertama tadi pengantar tujuan diskusi sudah disampaikan oleh Ibu Trinita. Kemudian yang selanjutnya adalah merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian yang keempat adalah mendiskusikan inisiatif perubahan yang bisa dilakukan di sekolah, dan yang terakhir adalah penutup. Tadi pengantar tujuan diskusi sudah disampaikan oleh Ibu Trinita, terima kasih. Yang selanjutnya adalah kita merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Jadi Ibu Bapak, sebelum merumuskan visi sekolah, kita melihat dulu, istilahnya kalau dalam materi kemarin itu adalah gali mimpi gitu. Kita melihat apa yang kita impikan dari murid-murid kita. Monggo, tadi saya sudah bagikan kertas, Bapak Ibu bisa mengisikan langsung di situ atau mau disampaikan langsung, tidak ada masalah. Bagaimana Bu? Ditulis nawal izin sambil berdiri sambil lebih nyaman di situ tertulis kita memberikan murid-murid yang seperti apa.
saya bagi kepada ibu guru mawon, Ibu Yuni, karena yang langsung berhadapan dengan murid di kelas. Kemudian kita bisa langsung ambil diisi, Ibu. Impiannya itu pengennya muridnya kayak apa? Mungkin murid yang sopan, kemudian bertanggung jawab, atau anak yang solehah, yang jika dengan orang tua sopan santun kepada adik kelasnya, saling menyayangi, istilahnya banyak murid-murid terbaik versi kita sebagai guru. Kemudian yang selanjutnya, kalimat perumpamaan selanjutnya adalah kita percaya bahwa murid adalah murid itu bagaimana yang kita percayai. Kemudian di sekolah kita mengutamakan di sekolah kita mengutamakan apa? Monggo diisi sesuai hati nurani masing-masing mawon, ini bebas karena memang namanya aja dari mimpi. Mimpi kita bersama untuk namanya mimpi tidak ada yang salah Bu, bermimpi yang setinggi-tingginya. Boleh mungkin memang kondisi murid kita belum 100% seperti yang kita inginkan, tidak apa-apa. Kemudian murid kita itu sadar betul bahwa kira-kira apa ya yang disadari oleh murid kita. Monggo dari pengamatan kita sebagai guru di kelas, kira-kira murid kita itu sadar gimana gitu ya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk apa yang kita yakini sebagai warga di sekolah gitu ya, bukan hanya sebagai guru, juga termasuk sebagai tenaga administrasi yang mungkin ketemu sama murid hanya sesekali waktu saja. Kemudian kita dan warga sekolah paham bahwa apa? Mungkin Bu Eni sudah selesai. Baca sendiri apa saya bacakan Bu? Monggo, ini kan bacakan. Bu. Saya memimpikan murid-murid yang memiliki intak yang kuat, berkarakter, terampil, cerdas, disiplin, dan mampu mengikuti perkembangan sesuai dengan zamannya. Yang kedua, saya percaya bahwa murid adalah tunas bangsa sebagai penerus cita-cita bangsa. Yang ketiga, di sekolah saya mengutamakan kebutuhan murid dalam mendapatkan ilmu untuk mewujudkan cita-cita mereka. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar betul bahwa belajar dan terus berlatih dapat mewujudkan cita-cita mereka. Saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk saling berkolaborasi untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Dan terakhir, saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa mewujudkan visi sekolah dengan saling berkolaborasi dan bekerjasama antara guru, kepala sekolah, murid, dan semua pemangku kepentingan sekolah. Terima kasih, luar biasa. Saya mohon Ibu nanti kita simpulkan bersama dari mimpi-mimpi kita bersama seperti itu. Bu Ida, monggo. Saya memimpikan murid-murid yang berakhlak karimah, anak yang berkarakter, dan anak yang soleh dan solehah. Saya percaya bahwa murid itu adalah titipan dari Allah. Semoga nanti dapat membimbingnya dengan baik. Di sekolah saya mengutamakan
anak yang dapat, karena saya di agama mungkin anak yang dapat membaca Al-Quran itu dengan baik. Karena biasanya di suatu daerah itu anak-anak mengaji itu mungkin kurang tajwid dan lainnya. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk mewujudkan pembelajaran bersama. Ini hanya itu, belum selesai. Luar biasa. Itu juga dari Dinda bahwa kemampuan itu tidak hanya dalam hal akademis saja, tetapi juga dalam hal spiritual. Salah satunya adalah dalam hal membaca Al-Quran seperti itu. Kemudian yang lain saya kumpulkan kenawan atau dibacakan Bu? Dibacakan langsung nawan Bu? Monggo. Saya memikirkan murid-murid saya, yaitu anak yang berpikir kritis dan mampu berinovasi, dapat mengikuti perkembangan zaman dan berpikir seperti yang baik. Saya percaya bahwa murid adalah merupakan aset bangsa yang berkarakteristik yang unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan dan siap belajar secara mandiri. Di sekolah saya mengutamakan mengembangkan karakter dan potensi diri murid secara optimal dengan cara menciptakan lingkungan belajar. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dirinya belajar dan dididik untuk menjadi insan yang berkompetensi, berakhlak, mulia dan cerdas. Saya dan guru lain di sekolah, saya yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid agar dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sesuai dengan potensi yang dimiliki mereka. Saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa guru berperan sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan belajar sehingga guru termotivasi dalam setiap kegiatan dan dapat terlaksanakan. Terima kasih. Luar biasa, inti dari guru Min sama kayaknya hampir sama nih semua guru. Monggo Bu, mau dibaca atau dikumpulkan awal nanti di sini saya akan membacakan mimpi saya. Mimpi saya ini, saya memimpikan murid yang selalu yakin bahwa akan ada yang mengatur dan mengawasi jalan hidupnya, sehingga dia akan menjadi menjadi insan yang bertakwa, kemudian beribadah dan berakhlak dari kesadarannya sendiri tanpa harus diawasi atau dari orang lain. Kemudian murid menjadi seorang yang disiplin, semangat juangnya tinggi, pantang menyerah dalam menghadapi masalah, seseorang yang memiliki daya tahan yang banting terhadap segala ujian yang menerpanya. Juga saya memimpikan murid yang mencintai ilmu, pembelajar yang dimanapun, kapanpun, tanpa harus hanya bergantung kepada guru. Bisa belajar dari sumber apapun, baik secara konvensional dari buku ataupun secara digital. Saya berharap memiliki murid yang memiliki empati dan peduli terhadap sesama dan percaya pada kemampuan dirinya. Jadi menjadi seorang yang percaya diri. Saya percaya bahwa murid itu adalah makhluk yang diciptakan dengan kemampuan, memiliki bakat dan karakter masing-masing, sehingga guru, orang tua dan lingkungan hanya tinggal menuntun agar apa yang dia bawa dari lahir itu bisa berkembang maksimal sehingga menjadi pribadi yang tangguh dan sukses di masa depan. Di sekolah saya mengutamakan pendidikan yang berpihak kepada murid dan berusaha untuk menjadi teladan yang baik serta
melaksanakan pembelajaran dan pembiasaan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid dari segi fisik maupun mental. Murid di sekolah saya sadar betul bahwa dia memiliki bakat dan kemampuan yang tidak harus selalu sama dengan temannya. Dengan kurikulum yang sekarang ini Bu, ini sangat benar-benar terdukung dengan kurikulum Merdeka, bahwa belajar itu tidak harus sama, semua harus pintar dalam akademik, tidak, sehingga sangat terbantu dengan kurikulum yang sekarang ada. Kemudian saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk melakukan semua perubahan itu tidak bisa dilakukan secara instan, membutuhkan proses, tidak bisa dilakukan sendiri, dan membutuhkan kolaborasi, dan tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah. Hampir sama juga dengan yang tadi disampaikan oleh Bu Emi juga Bu Min, ya. Jadi kolaborasi itu sangat penting. Kemudian saya dan guru lain di sekolah paham bahwa waktu terus berjalan, dan untuk menjadi pribadi yang sukses di masa depan mereka membutuhkan ilmu dan pendidikan, dan untuk memperoleh semua itu dibutuhkan usaha dan doa yang maksimal. Guru menuntut sesuai dengan kemampuan siswa dan perkembangan zaman agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan menyenangkan. Hampir sama ternyata Bu pemikiran kita bisa menyimpulkan ini, sehingga kemarin dalam tugas itu saya mau menjadikan apa yang saya impikan tadi menjadi sebuah visi terwujudnya sekolah yang berpihak pada murid untuk mencetak generasi berkarakter dan religius di era digital, sehingga dari profil pelajar Pancasila itu sudah masuk seperti itu. Kemudian ini dari visi ini harapan saya nantinya itu murid saya itu menjadi seseorang yang memiliki karakter yang kuat, kemudian menjadi seorang yang beriman, bertakwa, dan dapat mengikuti perkembangan zaman. Kemudian teman-teman kami, rekan pendidik itu bisa menjadi teladan dan dapat melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat siswa. Kemudian komunitas sekolah itu bisa menjadi lingkungan yang nyaman bagi siswa dan mendukung proses pembelajaran. Kemudian kehidupan masyarakat juga bisa menjadi lingkungan yang menjadikan siswa itu memiliki pribadi yang berkarakter, juga religius dari kegiatan yang ada di sekitar seperti TPA seperti itu Bu. Kemudian secara luas dalam negara Indonesia itu nantinya semoga dalam waktu 30 atau 40 tahun ke depan bisa menjadi negara yang kuat, yang mandiri, dan bisa mengutamakan kepentingan rakyatnya. Seperti itu. Selanjutnya saya kita melihat visi sekolah kita. Apakah visi kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita murid kita? Mungkin sebenarnya visinya sudah ada sejak lama, cuma kadang tidak dibaca, atau mungkin baca hanya saat rapat di awal tahun saat pembentukan SK mengajar itu atau pembentukan kurikulum, tapi kadang juga lupa kalau tidak baca. Jadi kita coba baca sekarang apakah sudah sesuai. Apakah ada yang ingin disesuaikan lagi atau ditambahkan. Jadi dari visi yang nanti kita baca bersama itu apakah ada yang perlu ditambahkan, dan setelah itu kita simpulkan bersama apakah kita sudah setuju dengan visi yang sudah kita buat di sekolah kita. Berikut ini visi sekolah kita. Visi SDN Semen 1 itu adalah unggul dalam prestasi akademik, non akademik. Jadi tidak hanya akademik tetapi non akademik, dan juga digitalisasi pembelajaran berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ini
dari profil pelajar Pancasila itu ada 6 gitu ya yang di bawahnya. Jadi insya Allah apa yang sudah menjadi mimpi coba kita baca di indikator ketercapaian dari visi. Yang pertama, terwujudnya peserta didik yang unggul di bidang akademik dan non akademik. Itu tadi dari mimpinya dari yang Bu Eni itu ada di sini. Menjadi murid yang terampil, cerdas dan mampu mengikuti perkembangan zaman, itu berarti sudah masuk ke pendidikan yang mengembangkan keterampilan ada 21 yang keempat dan kelima. Ya Bu ya. Kemudian ini yang dari Ibu Pipit ya sama. Jadi nanti mereka akan menjadi seseorang yang menjadi penerus bangsa. Kemudian mereka memiliki kepribadian. Nah, ini berarti dari yang ketiga. Visi kita yang ketiga itu memiliki profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Beriman dan bertakwa seperti yang disampaikan oleh Bunda juga. Berarti sudah masuk, Bu. Kemudian dari yang keempat, terwujudnya pendidikan berbasis digitalisasi yang kreatif dan inovatif. Di sini Bu Emi, kemudian dari Bu Min, di sini tertulis memiliki siswa yang mampu berinovasi mengikuti perkembangan zaman. Kemudian yang dari Bu Ida juga sama, memiliki siswa yang mampu mengikuti zaman yang serba digital, berarti sudah masuk, Bu. Kemudian yang kelima, terwujudnya pendidikan yang mengembangkan keterampilan ada 21. Ini dari Bu Emi juga. Di sekolah kami mengutamakan kebutuhan murid yang mendapatkan ilmu untuk mewujudkan cita-cita mereka di era digital. Berarti sudah, Bu. Kemudian itu visinya. Kemudian kita lihat misinya. Apakah ada yang perlu ditambah dari visi, Bu, Bapak Ibu? Kayaknya sudah masuk semua nih. Sudah masuk semua. Kemudian dari misi sekolah di sini merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Kemudian yang kedua, merancang pembelajaran berbasis digital yang mampu memotivasi peserta didik untuk belajar mengembangkan teknologi mengikuti zaman. Insya Allah tadi sudah masuk dari impian kita, masuk ke visi misinya nih. Yang mungkin belum adakah? Kayaknya sudah tercover semua di visi misinya, karena memang visi misi kita ini Ibu Tri itu baru diperbarui karena memang tahun ini masuk ke semester kedua, kita ditugaskan menjadi sekolah penggerak. Jadi di awal semester kemarin itu sudah ada rapat menyatukan visi misi. Bahkan kemarin juga sudah disampaikan oleh CGP sebelum saya, disesuaikan juga visi misinya dengan impian kita. Jadi apa yang tertulis dalam visi misi sekolah, insya Allah sudah merangkum dan cover dari impian kita semua guru dan tenaga pendidikan yang ada di sekolah, seperti itu. Selanjutnya berarti kemudian kita lanjut tadi ya Bu, berarti ada pertanyaan yang ini sudah terjawab nih. Apakah visi kita sudah selaras dengan cita-cita untuk murid? Berarti sudah terjawab ya. Kemudian tidak ada yang ingin disesuaikan atau ditambah karena memang kemarin sudah disesuaikan dan ditambahkan saat sudah 2 kali, 3 kali. Yang ketiga ini yang pertama saat sekolah penggerak, yang kedua saat CGP angkatan kelima, kemudian ini sekarang CGP angkatan ke-7. Jadi kesimpulan dari diskusi terkait visi sekolah,
sedaya Bapak Ibu guru setuju dengan visi-visi kita. Sudah kita dapat simpulkan seperti itu. Selanjutnya adalah mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Ini adalah contoh saja, mungkin ada yang bisa memberi masukan lagi. Itu dari guru, perilaku yang mencerminkan visi itu adalah datang tepat waktu, jadi disiplin. Karena bagaimanapun kita menjadi teladan, ya. Kemudian ramah kepada anak, istilahnya karena memang mereka anak-anak, cara berpikirnya juga masih cara berpikir anak-anak, istilahnya waktunya masih waktunya anak-anak mereka itu masih senang-senangnya bermain. Jadi kadang memang ya kitanya yang menyesuaikan dengan dunia mereka seperti itu. Kemudian mengajar dengan menyenangkan mungkin bisa dengan berbagai metode dan media yang bervariasi. Jadi salah satu contohnya mungkin ya yang kita pakai sekarang ini dengan penggunaan LCD, penggunaan layar video. Kemudian sekarang kan mudah kalau kita mengajarnya itu, ada yang kita tidak bisa, nggak perlu nunggu besok-besok untuk mencari. Saat itu juga kita bisa buka searching materinya itu yang mungkin karena memang kita mungkin bukan orang yang sempurna yang tahu segala hal pengetahuan. Jadi kalau kita nggak bisa, saat itu juga bisa terjawab seperti itu. Kemudian dari orang tua, seperti yang sering kita sampaikan juga di grup paguyuban, jadi namanya pendidikan ini tidak hanya di sekolah, tetapi harus ada kolaborasi dengan yang di rumah. Orang tua selalu mengingatkan dan mendampingi anak untuk belajar dengan rutin, tidak hanya saat besok ujian atau besok asesmen baru belajar, tetapi rutin setiap hari agar yang tadi siang disampaikan di sekolah, malam atau sorenya dipelajari lagi, itu mereka akan lebih ingat gitu. Jadi kalau hanya sistem kebut semalam, kalau zaman dulu kita sekolah menjulukinya gitu, besok ulangan malamnya baru dikebut, itu ibarat memasukkan air dalam botol satu gayung, tidak sedikit-sedikit langsung zor, malah tidak akan ada yang masuk, semuanya tumpah gitu. Tapi kalau sedikit insya Allah semuanya bisa masuk semua. Kemudian untuk murid itu diharapkan nanti murid itu bisa memiliki disiplin, bertanggung jawab, kemudian sopan terhadap guru, kemudian tadi perilaku yang lain yang baik-baik seperti itu. Kemudian selanjutnya inisiatif perubahan. Ini kira-kira bagaimanapun kan tidak mungkin semua itu sudah sempurna. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Kira-kira perubahan apa itu? Yang mungkin kemarin sudah dilaksanakan juga kerjasama kita Bapak Ibu guru untuk kebiasaan pagi, tidak hanya satu guru saja, tetapi semua ikut berperan gitu ya. Karena bagaimanapun siswa itu melihat, biasanya kalau dikasih tahu itu nggak manut, tapi kalau melihat saja itu ibaratnya mereka nggak usah dikasih tahu juga akan mengikuti. Itu tidak hanya di sekolah, bahkan di rumah. Sehingga penting banget untuk kita menyatukan visi juga dengan orang tua melalui grup di kelas gitu. Di kelas juga termasuk di paguyuban yang satu sekolah langsung. Perubahan yang dapat dilakukan itu Bu. Jadi pelaksanaan pembiasaan tidak hanya oleh guru satu saja, tetapi semua bekerja sama. Yang kalau sholat duha mungkin bisa, tapi kalau untuk kebiasaan mengaji pendek di sholat pendek di kelas kan tidak mungkin guru agamanya muter di semua, dan ini kan tidak bisa. Termasuk pembiasaan mungkin saat
bertemu dengan orang yang lebih tua kan semua harus mengajarkan. Mereka mungkin sekali diajari memang ingat, tapi besoknya lupa lagi. Memang tugas kita untuk terus mengingatkan gitu bersama. Kemudian apa saja kolaborasi yang dilakukan guru tadi yang sudah kita lakukan di sekolah ini dengan adanya paguyuban orang tua itu ternyata sangat memudahkan apa yang ingin dicapai dari visi kita semua. Ada mungkin yang disampaikan di kelas itu kalau yang menyampaikan guru mungkin masih ada gimana gitu, tapi kalau langsung di paguyuban dan yang menyampaikan kepala sekolah rasa orang tua itu lebih. Termasuk kemarin saat pelaksanaan panen karya, alhamdulillah semua sangat lancar, berjalan sangat lancar. Bukan kalau menurut saya bukan hanya karena kita, tetapi karena kolaborasi dengan orang tua dan lingkungan yang sangat baik. Ternyata mengumpulkan sebanyak itu orang tua, kemudian melaksanakan kamera dari kelas 1 sampai kelas 6 yang waktunya hanya berjarak 1 minggu dari ujian semester itu, tapi anak-anak itu ternyata bisa jadi pelajaran dan refleksi kita semua bahwa ternyata dengan kolaborasi hal yang mungkin dianggap sulit itu sangat mungkin untuk terjadi, bisa jadi refleksi ke depan. Itu bukan hanya pelaksanaan proyek, tapi dalam melaksanakan semua visi-visi kita. Semoga nantinya dengan kolaborasi yang baik, nanti orang tua dan guru pelaksanaannya itu nanti bisa tercapai. Murid-murid bisa menjadi pribadi yang kita impikan tadi. Kemudian kegiatan yang dilakukan guru kepala sekolah dapat tercapai itu yang kemarin sudah juga, bahwa kita sering istilahnya melaksanakan diskusi bareng bersama orang tua, tidak hanya saat terima rapor atau kenaikan kelas, bahkan saat mau pelaksanaan kegiatan seperti kemarin itu intens sekali, tidak hanya seminggu sekali, bahkan karena waktunya memang sangat berdekatan dengan ujian sekolah, ujian semester pertama. Waktu seminggu itu orang tua setiap hari ke sekolah untuk latihan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatan di akhir semester tersebut. Kemudian pelaksanaan pembelajaran juga kita bekerja sama dengan orang tua. Belajar itu tidak hanya di sekolah, karena waktu sore sampai pagi itu orang tua, dan belajar itu tidak hanya belajar matematika atau IPA atau IPS dan sebagainya, tetapi juga karakter. Contoh bangun pagi itu kan kalau kita tidak bisa, itu orang tua. Sholat subuh itu orang tua. Pembelajaran untuk menyiapkan apa yang mereka butuhkan sebelum berangkat ke sekolah itu juga, kalau hanya orang tua yang menyiapkan, tidak diajari untuk mereka secara mandiri, mereka tidak akan belajar. Yaitu kita kalau tidak bekerja sama dengan orang tua tidak bisa. Jadi di sekolah ibu bapak guru mengingatkan, jangan semuanya bu, ini kuning di sepatuku kotor atau bukuku di mana, aku kan DPR atau orang delokne WA aku tidak. Tetapi di sekolah kan karena orang gurunya sudah menyampaikan bahwa ada tugas ini halaman sekian, itu dicatat. Orang tua mengingatkan, mungkin tidak dari grup WA karena memang sama gurunya mungkin tidak bisa, tetapi tetap menanyakan kalau tadi ada tugas atau tidak. Itu kalau tidak kerjasama susah gitu ya. Jadi kerjasamanya itu langkah yang kita lakukan untuk merealisasikan rancangan perubahan agar murid-murid yang dari Semen 1 itu berbeda dari yang lain. Jadi murid Semen 1 tadi menjadi seorang pribadi yang tangguh, yang bertanggung jawab, yang sopan, yang melek terhadap teknologi. Kemudian mereka itu mencintai ilmu tidak hanya dari
guru saja atau dari buku saja. Mereka kalau di rumah orang tua membolehkan buka HP, biasakan kalau buka HP itu yang mendukung dengan pembelajaran. Jadi kalau di sekolah belajarnya seperti ini, coba nanti kalau di rumah buka lagi yang lebih banyak, karena kalau di sekolah kan waktunya terbatas, materinya ada yang lain juga. Jadi mungkin di rumah nanti coba kamu buka link ini kita bisa berbagi. Jadi mereka membuka HP itu bermanfaat untuk masa depan mereka, seperti itu. Kemudian rancangan waktunya seperti yang tadi kita sampaikan, tidak hanya di akhir semester atau awal tahun ajaran, tetapi sesering mungkin. Sekarang tidak dibatasi oleh waktu, karena berbagi dengan orang tua bisa melalui grup paguyuban, termasuk yang di grup kelas. Bahkan mungkin ada orang tua yang mungkin malu untuk ngomong langsung di grup melalui Japri, juga kita sebagai orang tua, sebagai guru melayani, istilahnya seperti itu. Karena memang pembelajaran dan pendidikan itu tidak hanya dari pagi sampai sore. Kita kerja, istilahnya menuntun mereka bukan tidak dijadwal hanya waktu jam kerja saja, seperti itu Ibu. Kesimpulannya ini tadi dari semua yang kita pelajari, kita dapat ambil kesimpulan dari penggali mimpi, dari kalimat tumpang tadi. Ternyata kita bisa menjadi lebih tahu apa yang menjadi cita-cita kita, dan ternyata cita-cita kita para guru di SDN semester 1 itu sudah hampir selaras dengan visi misi yang sudah ada di sekolah. Kemudian setelah melihat visi sekolah, kita semua sudah setuju ya, bahwa visi kita sudah seperti apa yang kita cita-citakan. Kemudian sikap dan perilaku mencerminkan visi yang dirumuskan tadi sudah. Jadi guru masuk tepat waktu, insya Allah sudah kita laksanakan. Kemudian ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, kemudian dengan berbagai metode dan media. Meskipun masih harus banyak belajar, Bu, saya sebagai guru masih harus belajar berbagai metode yang menyenangkan dan efektif dalam menyampaikan materi, seperti itu. Kemudian sikap yang perlu dirumuskan tadi sudah. Kemudian inisiatif perubahan itu tadi ya, penggunaan berbagai metode dan media. Kemudian penanaman cara bersikap, kemarin di video juga, di foto juga, bahwa setiap Jumat itu pasti ada kegiatan selain kegiatan pramuka Ibu. Setelah itu ditanamkan bagaimana cara berjalan di depan orang yang lebih tua, seperti itu. Langsung dipraktekkan agar saat mereka melaksanakan itu semoga bisa terus dijalankan, seperti itu. Kemudian pembelajaran bahasa Romo Inggil kepada yang lebih tua, jika belum bisa mungkin dengan bahasa Jawa bahasa Indonesia. Intinya bukan pakai basa ngoko ya, terutama pada kelas 1, 2, 3. Kemudian lebih bersikap menyayangi kepada adik kelasnya. Demikian Ibu Tri Lumita sebagai pengajar praktik, penyelarasan visi dari visi saya sebagai guru penggerak dengan visi sekolah yang memang sudah berjalan sebagai sekolah penggerak, dan sebelumnya juga sudah ada penyelarasan visi dengan CGP Angkatan 5, sehingga sudah bisa diambil kesimpulan kami semua sudah setuju dengan visi yang ada di sekolah. Demikian Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Ani, luar biasa paparannya dan diskusinya yang ternyata dari kalimat penumpang yang diberikan Bu Ani cukup antusias. Ini semuanya Bapak Ibu ini memiliki apa istilahnya, bagaimana
menyampaikan muridnya. Ini yang nanti bisa tertuang pada visi dan juga menjadi prakarsa perubahan di sekolah. Ini yang luar biasa. Tentu saja saya sangat mengapresiasi Bu Ani, juga Bapak Ibu guru, juga Bu Yudi sebagai kepala sekolah, yang mana mengapa saya mengatakan sangat luar biasa, karena di sekolah ini memang sudah menjadi sekolah penggerak. Kemudian selain itu juga di sekolah ini sudah ada lulusan CGP di angkatan 5. Jadi sangat luar biasa, karena ini mesti berdampak ke teman guru yang lain, terutama yang muda-muda. Ini kenapa saya nonton yang muda-muda, bukan berarti kita mengabaikan yang 10 sewu ibu, karena dibatasi usia untuk mengikuti kegiatan. Bahkan saya juga tidak bisa mengikuti juga. Terkait rekognisi, saya juga tidak boleh karena usianya sudah lebih dari 50 tahun. Jadi tahun ini saya sudah menginjak ke usia 54, sehingga mohon maaf saya juga tidak bisa menjadi CGP. Jadi luar biasa, sangat mengapresiasi sekali sekolah di SDN Semen 4 ini, Semen 1 ya, Semen 1 ini yang mana sudah mencetak guru-guru yang luar biasa. Tentu saja ini juga dukungan dari Bapak Ibu senior. Jadi Bapak Ibu guru senior ini juga andilnya juga sudah luar biasa, karena selalu memotivasi, menjadikan inspirasi dari Bapak Ibu guru yang muda. Terima kasih Ibu, ini sudah sangat menginspirasi yang luar biasa. Jadi beliau-beliau yang muda ini selalu menjadi oh ibu itu cara pembelajarannya seperti ini sudah diterapkan oleh yang muda-muda, dan alhamdulillah ibu juga sudah berhasilnya apa? Ternyata di sekolah ini sudah meloloskan CGP angkatan 5, dan yang angkatan 5 ini juga sudah menularkan lagi ke angkatan 7. Alhamdulillah di angkatan 7 belum lulus juga sudah menularkan lagi. Mudah-mudahan nanti juga akan menular ke semua guru yang ada di sini. Ini yang sangat luar biasa yang perlu kita apresiasi. Aplaus buat kita semua. Oke, terima kasih Ibu untuk diskusi dari penyelarasan atau diskusi dari mengkomunikasikan visi dan prakarsa perubahan yang nanti akan diselaraskan dengan visi yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa Bu Ani ini masih proses belajar di guru penggerak, karena masih menjadi calon, jadi belum lulus, tetapi insya Allah dengan dukungan yang ada di sekolah ini nanti Bu Ani juga akan menyusul Bu Emi ya, yang sudah lolos di angkatan 5. Dengan seperti ini nanti sekolah kita akan semakin kuat dan semakin maju, yang selalu diminati oleh siswa di masyarakat kita, karena masyarakat kita itu memang menuntut sekolah itu yang seperti apa gitu. Nah ini Bapak Ibu, karena saya sebagai moderator saya bisa menarik kesimpulan atau merangkum sedikit, karena tadi sudah dirangkum sebetulnya oleh beliau Bu Ani sebagai CGP-nya. Tetapi tidak ada salahnya kalau saya juga akan sedikit memberikan ulasan, yaitu tentang penyelarasan visi sekolah dengan visi calon guru penggerak, yang mana visi ini merupakan suatu impian bagi sekolah dan nanti akan berdampak pada murid, yang mana visi-visi ini juga tidak hanya menjadi slogan saja,
tetapi benar-benar dilaksanakan. Dan alhamdulillah saya juga pernah mengikuti kegiatan di sini. Berarti visi yang ada di sekolah ini yang tadi sudah diselaraskan dengan CGP yang ada di sekolah ini sudah selaras dan sudah diimplementasikan langsung. Hasilnya kemarin saya juga sudah mengikuti ketika panen karya sekolah penggerak, sehingga benar-benar luar biasa. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya juga ini tadi saya mencatat yang mana dari implementasi ini benar-benar diidentifikasi visi dan perubahan prakarsa perubahan di sekolah ini yang mana sudah diimplementasikan oleh warga sekolah, terutama Bapak Ibu guru tadi yang berangkatnya atau kegiatannya selalu di awal dan tepat waktu, kemudian siswa-siswinya juga luar biasa yang berkarakter, yang sudah masuk pada kegiatan berbudaya positif, yang mana tadi sudah dicontohkan bahwa bagaimana siswa ini untuk menghormati orang yang lebih tua dengan karena budaya Jawanya yang kental, bagaimana kita berjalan yaitu dengan menunduk, tidak dengan berlari tapi menunduk sopan santun. Ini yang sangat luar biasa. Dan juga ketika diidentifikasi untuk inisiatif perubahan yang ada di visi ini yang sudah disepakati, yang sudah dilaksanakan terkait dengan tadi saya lihat penekanan di kolaborasi luar biasa. Kolaborasinya tidak hanya di terjadi di Bapak Ibu guru, kemudian dari kepala sekolah, Bapak Ibu guru, kemudian murid, tetapi sudah dikembangkan lagi. Jadi sudah mengembangkan sayap yang mana sudah sampai ke wali murid sebagai komunitas praktisi kalau yang sekarang ini yang sangat luar biasa, yang ternyata sangat mendukung sekali dan positif tanggapan dari beliau dan berjalan dengan baik. Ini sangat luar biasa dan inilah yang harus kita pertahankan, dan nanti jika masih ada satu yang keselip ini nanti bisa ditingkatkan. Mungkin Bapak Ibu inilah yang kita bisa tarik kesimpulan atau catatan kecil dari saya sebagai moderator. Alhamdulillah kegiatan ini berjalan lancar dan visi dari Ibu calon guru penggerak Bu Andi dengan visi sekolah ini sudah luar biasa, sudah selaras sekali. Mudah-mudahan nanti bisa ditingkatkan yang menjadi lebih baik lagi. Terima kasih, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan lagi, monggo. Baik, saya sampaikan terima kasih kepada Bu Andi selaku JKP Angkatan 7 dan juga Ibu Tri Ningsih selaku pengajar praktek Angkatan 7 Kabupaten Ngawi, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang telah berpartisipasi aktif, dan ke depan nanti kita akan bertemu di sesi yang sama untuk CGP 8, CGP 10 mungkin nanti ya berikutnya. Dan terima kasih dukungannya kepada yang pasti kita kolaborasinya juga anak-anak muda ini kolaborasinya dengan yang senior Bu. Jadi beliaunya di saat yang CGP tugas beliaunya mau menggantikan. Jadi istilahnya kalau seperti pelatihan ini kok kelasmu tak tunggu nyanyi.
seperti itu. Kelas sebelahnya tak tunggulannya langsung mulai. Saya sangat butuh seperti itu. Oke. Baik, terima kasih atas semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan dan mudah-mudahan ini menjadi bekal menuju SD semester 1 yang semakin baik dari yang kemarin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.